Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanri Bodo dari Rekayasa Nilai Kelas A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus 10, yaitu tentang Georgia Department of Transportation, yaitu tentang I-20 S-bound from I-289 to JR 5150 Panularut. Nah, untuk bahasan kali ini ada tiga. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif, kemudian yang kedua ada hasil studi value engineering, kemudian yang ketiga ada rekomendasi. Nah, yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Nah, laporan ini merangkum analisis dan kesimpulan oleh tim PBS dan G Value Engineering. Nah, mereka melakukan studi ringkasan nilai selama periode 9 Februari sampai 12 Februari 2010 di Atlanta di kantor Departemen Transportasi Georgia. Nah, subjek studi rekayasa nilai diidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 0009542 I-20 S-bound dari I-285 ke CR 5150 Panularut CD System di DeKalb County, Georgia. Nah, desain untuk proyek telah disiapkan oleh Arcadis. Pada saat lokakarya, rencana telah maju ke tingkat desain awal. Kemudian yang kedua, hasil studi value engineering. Nah, hasil studi value engineering selama fase spekulasi, tim value engineering mengidentifikasi 40 ide alternatif yang tampaknya memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, kemudian meningkatkan produk akhir, kemudian mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan proyek. Kemudian setelah fase evaluasi selesai dilaksanakan, menghasilkan 9 ide alternatif tetap untuk pertimbangan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi. Nah, yang pertama adalah alternatif nomor AC1. Nah, desain aslinya itu desain mengusulkan membangun bahu luar 12 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Nah, alternatifnya yaitu menggunakan bahu luar beraspal 10 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Nah, kelebihannya mengurangi total tebal perkerasan jalan, kemudian mengurangi biaya konstruksi, dan juga tentunya mengurangi waktu konstruksi. Nah, kekurangannya tidak ada. Nah, berikut adalah cost estimate-nya, yaitu dengan estimate saving-nya yaitu 150.938 ribu US dollar. Kemudian berikut ini adalah gambar dari original design dan juga alternatif desainnya. Nah, yang kedua ada alternatif nomor AC2, yaitu desain aslinya mengusulkan pelapisan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur sampai ke lapisan beton dasar. Kemudian alternatif VE-nya, desain alternatif mengusulkan mengordinasikan paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan nomor PI M003234 untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan penggilingan. Nah, kelebihannya apa? Mengurangi biaya untuk paving, kemudian mengurangi waktu konstruksi. Nah, kekurangannya tidak ada. Nah, berikut adalah cost estimate-nya. Untuk estimate saving-nya sebesar 1.219.988 US dollar. Kemudian alternatif nomor AC3 yaitu desain aslinya memerlukan konstruksi bahu luar dengan perkerasan penuh dan kemiringan melintang 6% di tangan section. Dan alternatifnya mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan perkerasan penuh dan kemiringan melintangnya hanya 4% di tangan section. Nah, kelebihannya apa? Mengurangi biaya pelapisan di kemudian hari, kemudian mengurangi biaya leveling di kemudian hari. Nah, kekurangannya kemungkinan akan berdampak pada sistem aliran drainase. Nah, berikut adalah cost estimate-nya sebesar 144.973 US dollar. Kemudian ini adalah gambarnya. Kemudian selanjutnya ada alternatif nomor MS3. Desain lainnya mengusulkan membangun tipe 26 beton median barrier untuk pemisahan antara jalur umum dan jalur kolektor distributor dari perkiraan STA 65 hingga perkiraan STA 135. Nah, alternatifnya mengusulkan menggunakan pagar pembatas dua sisi tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton.
Nah, kelebihannya yang pertama adalah penghematan biaya untuk penggunaan material, mengurangi kesulitan ketika akan melapaskan pembatas tersebut untuk pelebaran jalan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi waktu penginstalan atau pemasangan. Nah, kekurangannya yang pertama adalah membutuhkan revisi untuk drainase dan menambah biaya perawatan. Nah, berikut adalah cost estimate-nya dengan estimate saving-nya atau penghematannya sebesar 1.093.397 US dollar. Kemudian ini adalah gambar desain originalnya dan juga alternatifnya. Kemudian alternatif nomor MS4, yaitu desain aslinya mengusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalan kolektor distributor. Nah, alternatifnya dengan desain alternatif mengusulkan penggunaan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalan kolektor distributor. Nah, kelebihannya mengurangi biaya drainase dan mengurangi biaya konstruksi, dan kekurangannya tidak ada. Nah, berikut adalah cost estimate-nya sebesar untuk estimate saving-nya 74.360 US dollar. Nah, berikut adalah gambar original desain dan juga alternatif desainnya. Bisa dilihat di layar. Kemudian alternatif nomor RW1, yaitu desain aslinya membutuhkan penggunaan dinding penahan CIP GDOT standar dengan dinding penahan mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I285 dan Wesley Chapel Road dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Nah, alternatifnya mengusulkan penggunaan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Nah, alternatif ini mempertahankan desain envelope dan geometri dinding asli. Nah, kelebihannya menghemat biaya, kemudian menghemat waktu konstruksi, kemudian desain GDOT standar sudah tersedia, kemudian menambah keindahan atau estetika, kemudian yang terakhir adalah dinding MSC dapat dimanfaatkan di koridor. Dan kekurangannya tidak ada. Nah, ini adalah cost estimate-nya dengan estimate saving-nya atau penghematannya sebesar 1.931.439 US dollar. Nah, berikut adalah gambarnya, gambar desain dan juga alternatifnya. Dan selanjutnya adalah alternatif nomor RW9. Nah, desain aslinya memerlukan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan CIP digunakan berdekatan dengan jalan. Kemudian alternatif VE-nya, alternatif ini mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini juga mempertahankan geometri jalan asli. Nah, kelebihannya penghematan biaya, kemudian waktu konstruksinya juga lebih cepat, kemudian mengurangi gangguan konstruksi dan tidak perlu menebang pohon. Jadi lebih ramah lingkungan. Dan kekurangannya tidak ada. Dan berikutnya adalah cost estimate-nya dengan estimate saving atau penghematannya sebesar 5.230 US dollar. Nah, selanjutnya adalah alternatif nomor RW10 dengan desain aslinya membutuhkan dinding penahan CIP standar GDOT dengan dindingnya tadi ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki berjalan di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I285 dan Wesley Chapel Road dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Nah, dengan alternatif untuk RW10-nya ini untuk mengusulkan penggunaan set fill sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Kemudian alternatif ini juga mempertahankan desain envelope dan geometri dinding asli. Dan kelebihannya yang pertama yaitu menghemat biaya, kemudian menghemat waktu konstruksi, kemudian set fill dapat dimanfaatkan untuk penghematan tambahan di kemudian hari. Dan kekurangannya tidak ada. Dan berikut adalah cost estimate-nya dengan estimate saving-nya atau penghematannya sebesar 1.161.210 US dollar. Nah, berikut adalah desain awal dan juga alternatif desainnya. Dan selanjutnya di alternatif nomor SB3. Nah, desain aslinya ini mengusulkan memasang penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat atau offset. Kemudian alternatifnya mengusulkan menunda pemasangan. Jadi pemasangannya ditunda sampai waktu bagian jalan barat dibangun kembali. Nah, kelebihannya mengurangi biaya keseluruhan, kemudian kekurangannya tidak ada. Nah, berikut adalah cost estimate-nya dengan penghematan sebesar 1.511.840 US dollar.
Nah, sekian presentasi dari saya terkait studi kasus nomor 10, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.